Namaku Maimunah. Aku biasa dipanggil Bu Munah di lingkungan. Usiaku 48 tahun dan aku berasal dari kota kecil yang ada di Jawa Tengah. Aku merupakan seorang janda dan saat ini aku tinggal bersama dengan anakku. Dalam video kali ini, aku akan membagikan satu cerita yang menarik untuk disimak. Oke, langsung aja kita mulai videonya ya. Cerita ini aku mulai dari tahun 2017 yang lalu ketika suamiku pergi ninggalin kami demi seorang wanita berusia 25 tahun, seorang pemandu lagu. Suamiku dulunya bekerja sebagai seorang sopir truk dan ya aku gak mau ceritain detailnya, yang jelas suamiku menikah lagi dengan seorang pemandu lagu. Saat itu aku dan anakku hanya bisa nerima aja dan aku tentunya gak mau kan, lalu aku meminta pisah dengan suamiku. Nah, setelah aku dan suami resmi berpisah, aku harus bekerja keras sendiri untuk menafkahi anakku yang saat itu baru lulus SD dan mau masuk ke SMP. Ya, aku masih bisa dibilang beruntung lah, karena aku masih punya orang tua. Jadi aku dan anakku setelah pisahan, aku bisa pulang ke rumah orang tuaku. Singkat cerita, hari-hari aku jalani sebagai seorang janda. Demi untuk membiayai sekolah anakku, aku pun kemudian berjualan jajanan di kantin sekolah SD. Karena rumah orang tuaku berdekatan dengan sekolah SD. Dan dari hasil jualan itulah, aku bisa menghidupi keluarga dan juga membiayai sekolah anakku hingga lulus SMK. Semenjak saat itu, aku udah gak mikirin lagi untuk menikah lagi, soalnya mengingat anakku juga sudah besar, jadi buat apa lagi aku nyari lagi. Nah, singkatnya, setelah anakku sudah lulus SMK, sekitar 4 bulanan lah mungkin, anakku malah kesandung sesuatu, yaitu dia hamil duluan. Ya udah, mau gak mau, akhirnya anakku pun menikah di usia yang masih sangat muda. Namun, meski begitu menantuku yang bernama Roni, itu orangnya emang sudah dewasa, sesuai dengan usianya yang sudah 26 tahun. Menantuku sangat dewasa, dan juga bertanggung jawab juga orangnya, jadi aku bisa lega, karena anakku gak salah memilih seperti aku. Nah, genap 1 bulan setelah menikah, kemudian anakku diajak tinggal di sebuah rumah kontrakan gitu, karena menantuku kerjanya jauh. Jadi, demi menghemat waktu dan ongkos, akhirnya menantuku lebih memilih ngontrak biar gak terlalu jauh kerjanya. Anakku sebagai seorang istri, dia ikut kemana suaminya ngajak pergi. Setelah anakku ikut dengan suaminya, keadaan rumah jadi sepi. Hanya aku dan ibuku aja yang sudah tua. Namun, tak jarang aku pergi ke tempat kontrakannya anakku kalau pas aku kangen. Nah, sampai akhirnya terjadi sesuatu yang emang bener-bener gak sengaja antara aku dan menantuku. Jadi, ceritanya kan, waktu itu sekolah lagi libur. Nah, karena itu, aku juga kan, ya libur jualannya, lalu aku pun memutuskan untuk pergi ke rumahnya anakku. Tapi, sebelum aku berangkat ke rumah anakku, aku sebelumnya nitip ibu sama adikku yang emang rumahnya gak jauh dari rumah ibu. Setelah itu, aku baru ya berangkat ke rumah kontrakannya anakku. Saat itu, aku emang gak ngabarin dulu kalau aku mau datang ke rumahnya. Jadi anakku gak tahu kalau aku mau datang dan tahu-tahu aku sudah sampai aja. Saat itu pas aku ketuk pintu kontrakannya dan gak lama kemudian dibuka. "Loh ibu, kirain siapa lo bu? Kenapa gak ngasih kabar aku?" ujar anakku. Lalu aku pun masuk ke kontrakannya.
Iya nggak apa-apa lah, soalnya dadakan juga tadi berangkatnya, jawabku. Terus anakku bilang, Ibu, sudah makan belum? Aku beliin pecel ya, Bu. Lalu jawabku, lah nggak usah, tadi Ibu sudah makan kok. Lah ini Roni kerja, tanyaku. Iya Bu, Mas Roni kerja, lagi banyak kerjaan soalnya, jawab anakku. Oh gitu, lah pulangnya jam berapa emangnya? Dan anakku sambil ngambilin aku air minum dijawab. Sudah 3 hari ini Bu Mas Roni lembur terus soalnya lagi banyak barang di kerjaan Mas Roni, jawab anakku. Terus abis itu, ya udah aku terus ngobrol, biasalah sama anakku si Putri. Singkat cerita, sekitar jam 8 itulah, aku dan si Putri lagi nonton TV. Aku terus bilang, lah ini udah jam 8, Roni kok belum pulang? Tanyaku. Dan anakku jawab, gak tentu sih Bu, kadang udah, kadang ya belum, soalnya lihat barangnya juga Bu, jawab anakku. Oh gitu. Oh iya Bu, ini pintunya nggak usah dikunci, jadi nanti kalau Mas Roni pulang, nggak perlu bukain pintu, kata anakku. Oh gitu, ya udah iya. Ya udah Bu, aku mau tidur duluan ya Bu, soalnya tadi siang nggak tidur, ujar anakku. Ya udah sana tidur, ibu hamil nggak boleh kurang tidur atau begadang, jawabku. Lalu aku pun duduk sambil nonton TV, karena aku ya belum bisa tidur kan. Nah barulah sekitar jam 9:30 itu, aku baru mau tidur, karena sudah ngantuk. Baru aja aku mau tidur, tiba-tiba lampunya mati, dan pas aku lihat, rupanya emang mati lampu kan. Jadi ya udah mau gimana lagi, lalu aku pun tidur aja. Nah, waktu itu aku sudah tertidurkan, namun aku tiba-tiba terbangun ketika ada sesuatu yang berat gitu, dan seperti ada yang memegangku dari belakang. Lalu, dalam keadaan mati lampu, remang-remang aku baru ngeh kalau itu si Roni. Saat itu aku awalnya kaget kan, tapi mungkin si Roni mikirnya kalau itu si Putri, soalnya kan aku disuruh Putri nempatin kamar yang biasa dipakai dia. Dan dia nempatin kamar satunya yang lebih besar, soalnya yang dikontrak anakku itu rumah bukan kos-kosan. Nah saat itu aku bingung mau teriak atau diem aja. Kalau aku teriak si Putri nanti bangun dari tidurnya dan malah jadi ribet. Kalau aku diem aja itu menantuku. Dan ya waktu itu tangan si Roni sudah kemana-mana kan. Lalu aku bilang, Roni ini ibu, ujarku. Hah? Aduh Bu, maaf aku gak tahu Bu, jawab si Roni. Lalu aku pun, iya gak apa-apa kok Roni, suaramu pelanin nanti Putri bangun, ujarku. Anu Bu maaf, aku nggak tahu soalnya aku nggak tahu kalau ibu di sini, jawabnya. Kemudian si Roni pun nyalain LED handphonenya soalnya masih mati lampu dan aku jawab. Iya Roni nggak apa-apa kok, tapi ibu yang nggak masalah kok Roni, hitung-hitung kamu bantu ibu. Lalu si Roni, maksud ibu? Tanyanya. Ya udah lanjutin Roni, apa yang mau kamu lakuin tadi? Dan si Roni pun terus matiin lampu LED HP-nya dan bilang, bener ini Bu. Terus ku jawab, iya Roni bener kok, lagian tadi udah tanggung kan? Terus si Roni anak mantuku menjawab, ya udah iya Bu. Lalu abis itu sama si Roni dilanjutin, dan pas dia mau lanjut aku bilang, pelan aja Roni kalau bantuin ibu, nanti Putri bangun, kasihan dia masih hamil.
Aku bilang gitu kan, dan Roni pun bilang, ya udah iya Bu, aku tahu kok. Lalu ya udah deh, dan setelah itu gak lama kemudian lampunya nyala atau listriknya sudah nyala kembali. Dan ya udah, setelah selesai itu, Roni kemudian dia pun pindah. Nah, singkat cerita di pagi harinya pas aku lagi masak, si Putri bilang ke aku, Bu, semalam Mas Roni pulang jam berapa? Aku soalnya gak kebangun jadi gak tahu. Dan aku jawab, Ibu juga gak tahu Putri, coba tanya si Roni. Lalu anakku si Putri nanya ke Roni yang lagi siap-siap mau kerja. Mas pulang jam berapa? Lalu dijawab, jam 11 malam dek, Mas pulangnya. Ya udah ya, Mas berangkat udah jam 7:30. Ini Mas berangkat kerja dulu ya. Lalu si Roni salim ke aku juga dan si Putri. Mas pulangnya beliin aku martabak ya Mas. Dan kata Roni, iya kalau Mas pulangnya cepet ya, jawabnya. Lalu si Roni pun berangkat kerja dan aku pun bilang, Putri, si Roni gak sarapan tadi? Terus dijawab, iya Bu, Mas Roni kalau pagi ngopi aja, nanti sarapannya di tempat kerjanya. Jawabnya si Putri. Lalu setelah aku selesai bikin sarapan, aku dan Putri sarapan dulu. Nah, setelah selesai sarapan, aku terus mandi dan abis itu ya udah deh, aku duduk sambil nonton TV karena nggak ada kegiatan lain lagi. Dan sambil duduk, aku senyum-senyum sendiri pas inget yang sudah terjadi. Berasa seperti beda aja setelah 7 tahun aku ini menjadi janda. Akhirnya bisa merasakan kembali, walau gak bisa semaunya. Nah, singkatnya, di sore harinya sekitar jam 5 sore, si Roni udah pulang kerja. Waktu itu aku lagi duduk depan rumah. Tumben Ron, udah pulang kamu? Lalu dijawab, iya Bu, hari ini aku gak ada lemburan Bu, besok lemburnya. Dan gak lama si Putri sambil salim, dia bilang, mana Mas martabak pesanan aku? Ini bawa ke dalam sana, Mas mau lepas sepatu, jawab si Roni. Nah, pas Putri ke dalam, aku bilang ke si Roni, Ibu loh, mau minta lagi Roni. Terus dijawab sama Roni, iya Bu, besok ya Bu, aku juga suka kok Bu rasanya, jawab si Roni. Ya udah, aku mau mandi dulu ya Bu. Dan aku jawab, ya udah sana Roni. Dan ya udah deh, aku pun hanya bisa diem aja, lalu si Putri keluar sambil membawa martabak. Ayo Bu, ini dimakan martabaknya, enak loh Bu. Iya Putri. Lalu aku dan anakku Putri makan martabak bareng. Nah, pas kami lagi makan, terus datang seorang ibu-ibu yang seusia denganku, dia bilang, Mbak Putri, hari ini arisannya di rumah Bu Siti ya? Ujarnya. Dan Putri jawab, oh iya lupa aku Bu, kalau ada arisan hari ini, jawab anakku. Dan ibu itu, ya udah ya Mbak, nanti habis maghrib ya. Dan si Putri jawab, iya Bu, makasih ya Bu, nanti kalau berangkat bareng ya Bu. Lalu dijawab, iya Mbak. Terus aku nyaut, arisan apa Putri? Dan anakku jawab, itu Bu arisan sembako dan uang 100.000 Bu, jawabnya si Putri. Lalu, abis itu si Putri masuk ke dalam, dan dia pun terus siap-siap, karena sudah mau maghrib juga. Nah, pas si Roni lagi makan Putri, bilang, Mas aku arisan ya, di rumah Bu Siti, ujarnya. Dan dijawab, mau Mas anterin enggak? Enggak usah Mas,
aku berangkat sama ibu-ibu yang lain, minta uangnya aja hehehehe, ujar putri anakku. Lalu ya udah, sehabis maghrib sekitar jam 7, kurang putri berangkat arisan dengan ibu-ibu. Aku pun setelah selesai makan, aku duduk di kursi depan TV dan Roni bilang, "Bu, gimana ini mumpung si putri lagi arisan?" ujarnya. Dan aku jawab, "Ih kamu ini Roni, pengertian banget yang ibu perluin." Dan Roni pun jawab, "Ya udah sekarang aja Bu, nanti malah keburu putri pulang." Lalu ku jawab, "Iya Roni." Dan ya udah sekitar jam 7:30 itu si Roni baru selesai, dan abis itu dia pun duduk di kursi depan rumah sambil ngopi. Aku terus beres-beres depan TV yang habis dipakai. Setelah itu aku pun bilang ke Roni, "Makasih ya Roni, besok hari Minggu ibu pulang ya. Kayak bisa sebelum ibu pulang, ibu minta dulu ya yang lebih," ujarku. Dan si Roni anak menantuku jawab, "Iya Bu, iya, tenang aja itu." Dan ya udah sekitar jam 8 lebih, putri baru pulang dari arisan. Dan dia seneng bener, soalnya dia yang dapat arisan, jadi uangnya bisa dipakai untuk menambah biaya persalinannya nanti. Singkat cerita, aku pun di hari Minggunya pulang ke rumah. Namun, ya sebelum pulang aku minta dulu ke si Roni. Singkat cerita tepatnya, di bulan Mei kemarin, si putri anakku lahiran, dan ya udah, aku pun kemudian ke rumah anakku lagi. Di waktu itu, aku manfaatin setiap waktu yang ada, apalagi si Roni saat si putri lahiran dia ambil cuti 2 minggu, jadi dia di rumah terus. Dan akhirnya sampai sekarang pun aku masih tinggal bersama dengan anakku si putri di rumah kontrakannya. Karena aku juga butuh menantuku dan karena ada cucuku juga. Ya kurang lebihnya seperti itulah cerita singkatnya dari ceritaku dan anakku, si Putri dan Roni. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh yo, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.